Orang yang introvert mungkin sering merasa kurang diperhatikan di dunia ini. Mereka bisa merasa seperti karakter yang tak selalu cocok dan berbeda dari orang lain. Tapi dalam buku, Quiet, The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking, karya Susan Cain, kita akan menjelajahi dunia introvert dan mengungkap potensi besar yang dimiliki oleh orang-orang introvert yang sangat menarik. Sebelumnya, mari kita definisikan apa itu introvert dan ekstrovert. Seorang introvert adalah seseorang yang cenderung mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Introvert tidak sama dengan pemalu, tapi lebih merespons stimulasi dengan cara yang berbeda, dan seringkali merasa paling hidup ketika berada dalam lingkungan yang sepi dan tenang. Orang introvert merasa segar setelah menghabiskan waktu sendirian atau bersama teman dekatnya, karena lingkungan sosial yang terlalu ramai dapat membuat orang introvert merasa terkuras energinya. Di sisi lain, seorang ekstrovert adalah seseorang yang cenderung berbicara banyak, merasa segar setelah beraktivitas sosial, dan mencari lingkungan yang lebih merangsang. Penting untuk diingat bahwa ini bukanlah hal yang hitam atau putih. Banyak orang berada di tengah-tengah spektrum ini dan mereka disebut sebagai ambivert. Mungkin kamu adalah seorang ekstrovert yang bertanya-tanya mengapa kamu harus memahami tentang introvert. Ternyata, 1 dari 3 hingga setengah dari populasi manusia di dunia ini adalah introvert. Jadi, jika kamu adalah ekstrovert, kemungkinan besar kamu bekerja atau memiliki teman adalah seorang yang introvert. Dengan memahami introvert, bisa membantumu memperkuat hubungan pribadi dan profesionalmu. Kita hidup dalam budaya yang lebih menghargai ekstrovert, tetapi di budaya timur, karakteristik yang dianggap baik adalah yang lebih berada di ujung introvert dari spektrum ini. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi introvert, dan kita perlu menghargai keduanya. Sekarang, mari kita lihat kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang introvert. Pertama, fokus yang mendalam. Introvert dapat fokus pada tugas dalam waktu yang lebih lama, yang bisa menghasilkan pencapaian besar. Banyak tokoh sejarah yang kreatif dan berpengaruh menemukan inspirasi dalam kesendiriannya. Kesunyian bisa menjadi sumber penting bagi kreativitas seseorang, dan kita tidak boleh melupakan nilai-nilai ini. Contohnya adalah Albert Einstein, seorang introvert yang mencapai prestasi cemerlang. Einstein pernah mengatakan, "Bukan karena saya pintar, tetapi karena saya bertahan dalam menyelesaikan masalah." Kedua, imajinasi luar biasa. Banyak introvert memiliki imajinasi yang kaya. J.K. Rowling, penulis Harry Potter, adalah salah satunya. Ide dari buku Harry Potter pertama muncul saat dalam perjalanannya naik kereta dari Manchester ke London. Bahkan orang yang penuh imajinasi besar seperti Rowling masih bisa merasa canggung dalam interaksi sosial sederhana. Dan yang ketiga, kedalaman dalam hubungan. Introvert sering memiliki hubungan yang dalam dan bermakna, karena mereka tidak merasa perlu terhubung dengan banyak orang. Mereka menginvestasikan waktu dalam beberapa teman dekat dan menciptakan ikatan yang kuat. Namun, ada situasi di mana perilaku ekstrovert bisa lebih bermanfaat, seperti dalam pertemuan bisnis yang padat misalnya. Karena bagi introvert hal seperti ini sangat menguras energinya. Dan solusinya, untuk menghindari kelelahan, introvert dapat mencari tempat semacam nice restoratif. Nice ini bisa berupa ruang tenang di kantor atau bahkan meditasi. Ini membantu mencegah rasa terlalu terbebani oleh lingkungan yang sibuk. Sebagai penutup, penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukanlah suatu penyakit. Ini adalah bagian alami dari kepribadian seseorang. Meskipun penting untuk keluar dari zona nyaman dari waktu ke waktu, memahami dan merangkul sisi introvert dalam dirimu adalah hal yang sangat berharga. Jadi, apakah kamu seorang introvert atau ekstrovert? Jangan pernah merasa ada yang salah denganmu. Kita semua memiliki peran unik dalam dunia ini, dan semua kepribadian memiliki nilai dan kekuatan berbeda-beda. Semua yang perlu kamu lakukan adalah hidup sesuai dengan yang kamu nikmati,
bukan mencari validasi dari orang lain. Selamat menjalani hidup sesuai dengan caramu masing-masing. Good luck bro.